Apakah materinya sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Terima kasih responnya. Oke, untuk kali ini adalah pertemuan praktikum di minggu pertama ini. Sebelum kita nanti lanjut ke praktek, sedikit saya memberikan materi. Ya, yang pertama tentunya di dalam melaksanakan praktikum ini harus sudah menyelesaikan tugas sebelumnya, yaitu menginstal CVAVR dan Proteus, gitu ya. Kalau seandainya software yang saya berikan melalui link ya, yang saya share di grup itu masih error atau tidak kompatibel, tidak sesuai dengan laptop kalian, silakan sangat diperbolehkan untuk mendownload secara mandiri, gitu ya. Oke, tentunya harus ready dua software, yaitu CVAVR dan Proteus. Sedikit mengingatkan, nanti CVAVR ini untuk editor coding kita, dan juga sekaligus untuk di compile juga di CVAVR. Kemudian hasil compile itu akan kita include-kan ke Proteus, yang mana Proteus adalah software untuk rangkaian yang sudah kita sediakan, ya. Oke, untuk Proteus ini tampilannya sudah ready masing-masing ya. Silahkan boleh dibuka ya untuk software Proteusnya masing-masing. Untuk di Proteusnya nanti akan kita tambahkan perangkat yang namanya microcontroller ya. Untuk yang saat ini trending yaitu ada dua tipe. Yang pertama adalah Arduino ya. Kemudian Atmega ya. Nah, nanti Atmega ini terbagi lagi menjadi beberapa seri. Nah, mungkin barangkali di awal bertanya, Pak, ini kira-kira nanti ada menggunakan Arduino atau tidak ini ya. Sebagian mungkin ada yang bertanya seperti itu ya. Sebagian lagi mungkin baru dengar ya, Arduino itu apa gitu, Pak. Oke, pelan-pelan ya. Jadi di mata kuliah ini nanti secara umum kita akan menggunakan microcontrollernya adalah Atmega. Kemudian adapun Arduino nanti ada pertemuan khusus yang nanti akan saya sediakan untuk mengenalkan Arduino ya, sehingga kalian ada gambaran perbandingan antara Atmega dan Arduino ya. Nah, di materi ini tetap menitik beratkan Atmega ya, karena Arduino itu nanti akan didalami di mata kuliah selanjutnya ya. Mata kuliah selanjutnya yaitu di mata kuliah microcontroller. Nah, itu sudah dibuatkan mata kuliahnya sendiri yang nantinya tujuannya esensinya itu ke IoT ya, yang sudah sangat ngetren saat ini ya. Nah, di mata kuliah microcontroller itu yang tujuannya IoT nanti akan menggunakan Arduino lebih mendalam, full Arduino ya. Sehingga di semester 2 ini, di komunikasi data ini, Arduino nanti hanya sebatas pengenalan, ada satu sesi yang nanti akan kita coba seperti apa sih menggunakan Arduino gitu ya. Tapi hanya pengenalan saja, nanti lebih lanjut Arduino ada di mata kuliah semester berikutnya gitu ya. Oke, fokus di slide ini esensinya adalah kita menggunakan microcontroller Atmega. Nah, Atmega itu sendiri terbagi menjadi beberapa seri, yaitu ada yang Atmega 8535, kemudian Atmega 16, kemudian ada Atmega 32 ya. Oke, secara perbandingan sudah kita ketahui bersama bahwa Atmega 32 lebih unggul dari berbagai aspek penilaian ya. Ada flashnya, SRAM-nya, dan seterusnya. Atmega 32 lebih tinggi kapasitasnya. So, nanti di dalam praktikum kita selalu akan menggunakan Atmega 32. Kalau seandainya kalian menginginkan mencoba Atmega versi 16 gitu ya, atau Atmega 8535, sangat boleh ya. Tetapi di dalam default pematerian saya selalu akan menggunakan Atmega 32 ya. Kemudian kita fokus ke Atmega 32 ya. Atmega 32 ini terdapat 4 port
yaitu yang diberi nama port A, port B, port C, dan port D ya. Yang totalnya itu memiliki 32 pin input output ya, artinya nanti bisa kita setting sebagai input atau output. Nah, kemudian menjadi pertanyaan, Pak, kapan kita men-setting input dan kapan men-setting output? Nanti tergantung perangkatnya ya. Kalau seandainya perangkatnya itu membutuhkan sinyal positif atau membutuhkan tegangan listrik dari Atmega 32 ke perangkat, itu berarti settingannya adalah output ya. Tetapi nanti kalau seandainya sinyal itu sumbernya dari perangkat masuk ke Atmega 32, berarti pin tersebut kita setting input ya. Nanti akan kita praktekkan, ada perangkat yang bertipe output, ada juga perangkat yang bertipe input ya. Nanti akan mudah sekali dalam men-setting input atau outputnya. Kemudian yang masing-masing port itu mempunyai 8 pin ya. Jadi port tadi itu ada 4, port A, B, C, dan D. Kemudian masing-masing port itu memiliki 8 pin ya. Berarti port A itu 8 pin, port B 8 pin, port C 8 pin, dan port D juga 8 pin. Yang penamaan pinnya itu bukan dari 1 sampai 8, tetapi penamaan pinnya dari 0 sampai 7 ya, seperti array mata kuliah algoritma pemrograman. Ingat ya sama array ya. Oke, itu untuk pinnya, sehingga total ya 8 kali 4 itu berarti ada 32 pin ya, yang bisa kita setting sebagai input ataupun output nanti, tergantung perangkat yang akan kita konfigurasi ya. Oke, nah untuk menentukan apakah dia sebagai input atau output, nanti akan kita setting DDR-nya. Apa itu DDR? DDR adalah Data Direction Register ya. Nanti DDR-nya akan kita setting apakah 1 atau 0 ya, kalau menggunakan biner. Oke. Kemudian Atmega 32 untuk praktikum permulaan kali ini secara esensi pertemuan pertama adalah pengenalan software ya. Pengenalan software, sehingga nanti kita akan merangkai rangkaian yang sangat sederhana sekali gitu ya, seperti algoritma dan pemrograman. Di pertemuan pertama apa yang kita lakukan, yaitu membuat hello world gitu kan. Nah, di komunikasi data ini praktikum pertamanya adalah membuat rangkaian yang sederhana ya. Oke, nanti ada Atmega 32, ini tampilan Atmega 32-nya. Kemudian nanti akan ada LED yang akan kita tambahkan gitu ya. Kita pasang di suatu port, kemudian kita konfigurasi ya. Oke, kemudian nanti di Proteusnya ini akan kita cobakan ya, di dalam langkah-langkahnya, mulai kita masuk ke menu file, new project, dan seterusnya gitu ya, nanti akan kita cobakan. Kemudian untuk menambahkan Atmega, ini masuk ke komponen mode, kemudian klik P itu adalah pick ya, kepanjang singkatan dari pick, mengambil perangkatnya, kemudian kita searching, kemudian LED-nya juga kita tambahkan di sana, kita tambahkan ground yang tadi dibutuhkan oleh LED ya. Nanti akan kita cobakan langsung. Oke, kita skip dulu ke CVA-VR. Ini tampilan CVA-VR ya, sekali lagi boleh dibuka CVA-VR-nya sekarang di laptop masing-masing, karena barangkali beberapa ada yang loading gitu ya di dalam membukanya, dan ini tergantung dari spek laptop masing-masing ya. Silahkan semuanya dibuka, Proteus maupun CVA-VR-nya agar ready, nanti langsung kita cobakan ya. Kemudian di CVA-VR ini nanti langkah-langkahnya di dalam menggunakannya, di dalam memulai membuat codingnya ya, mulai dari menu file, new project, dan seterusnya nanti akan kita cobakan juga ya. Kalau sudah kita konfigurasi CVA-VR-nya, sudah terbuka editornya, maka kita akan membuat coding yang sangat sederhana sesuai dengan rangkaian yang sudah kita buat tadi ya. Yang pertama kita akan men-setting DDR-nya. Ingat tadi DDR untuk apa?
yaitu untuk menentukan sebagai input atau output ya. Kita tentukan sebagai input atau output, kita setting DDR-nya, DDR gitu ya. C ini apa? C ini karena tadi LED-nya kita pasang di port C ya. Nanti akan kita cek port C-nya yang mana. Kemudian nanti titik 0 ini menunjukkan indeks pin-nya ya. Karena port C itu ada indeks pin 0 sampai 7 ya, yang jumlahnya 8 pin. Nah, tadi kita pasang di pin ke 0 ya. Kemudian kita beri angka 1 yang ini menunjukkan kita setting sebagai output. Nah, itu ya. Kemudian while ya, seperti yang kita sudah pelajari di algoritma dan pemrograman, bahwa bahasa C itu yang harus wajib ada adalah fungsi main ya. Nah, fungsi main ini sebagai penanda dari mana coding ini mulai dibaca ya. Karena memungkinkan sekali coding kita itu sangat panjang, bahkan beberapa file ya, bisa ya dipecah menjadi beberapa modul sehingga ada beberapa file. Nah, compiler akan membaca ini sebetulnya dimulai dari mana sih gitu ya. Nah, maka ada standarnya, yaitu yang harus ada adalah fungsi main, yang mana menjadi start daripada compiler membaca coding kita ya. Nah, dia akan masuk mulai dari fungsi main. Oke, kemudian ternyata masih di dalam body main itu sendiri ada juga while. Ingat ya, while itu apa? While itu adalah looping atau perulangan ya. Saat ini kita menggunakan tipe yang while gitu ya. Nah, formatnya bagaimana? Formatnya tentunya while kemudian kondisi ya. Kondisi ini bila true maka akan menjalankan body while-nya, kalau false maka tidak akan menjalankan body while-nya. Nah, harapannya kita agar codingnya nanti itu selalu dijalankan, maka kita beri kondisinya true atau memberi angka 1. Ini yang artinya kondisinya kita setting true terus. Pak, berarti body while-nya dieksekusi terus codingnya? Jawabannya iya. Kenapa? Ya karena di dalam mengkonfigurasi perangkat nanti kan harapannya dia looping tidak ada henti ya. Contoh di Bang Jo gitu ya. Bang Jo ya looping terus, harapannya tidak ada hentinya ya. Kalau berhenti ya nanti harapannya ya di on off listriknya saja gitu ya. Contoh lagi LCD yang digunakan di instansi sekolah-sekolah gitu ya. Selamat datang di mana gitu ya. Nah, itu kan looping terus dan tidak ada henti ya kan. Nah, maka codingnya seperti ini, while yang kondisinya true terus karena kita menginginkan loopingnya tidak ada henti. Kalau berhenti bagaimana Pak? Ya berhenti tentunya menggunakan on off dari listriknya. Nah, itu ya. Oke, itu sekilas dari coding kita di komunikasi data ini yang sepadan dengan Hello World karo di algoritma dan pemrograman. Nah, gitu ya simpelnya ya. Oke, ini bahasa-bahasa yang akan kita, ini adalah bilangan, jenis bilangan yang akan kita gunakan. Nanti ada desimal, ya, kemudian biner, heksa, dan oktal. Yang mana nanti kita akan mencoba dari berbagai bilangan ini, baik desimal, biner, heksa, dan oktal, itu nanti akan kita dalami di pertemuan kedua minggu depan, ya. Karena di pertemuan teori minggu depan kita akan pelajari dulu, kenali dulu tentang bilangan-bilangan ini dan cara konversinya ya. Nah, nanti di praktikum minggu kedua ya, itu kita akan mencoba kita terapkan di rangkaian kita ya, di coding kita seperti apa penerapannya ya. Oke, sekian untuk intro dari materi praktikum kita kali ini. Oke, saat ini sudah ready semua ya. Silakan dibuka. Untuk yang pertama adalah Proteusnya. Seandainya sering first close, silakan untuk dicoba open menggunakan administrator ya. Open as administrator ya. Dibuka sebagai administrator dengan klik kanan terlebih dahulu.
Kalau seandainya cara itu masih membuat first close atau menutup sendiri Proteusnya, silakan untuk ganti versi gitu ya. Oke, seperti yang tadi ada di slide, kita akan mencoba membuat project baru. Silakan dimulai dari menu file, kemudian project ya. Kita tunggu sebentar, ada proses di sini. Kemudian nama projectnya, silakan diberi nama, saya beri nama pertemuan 1 ya. Biar nanti pertemuan berikutnya bisa dibedakan ya, pertemuan 2, 3, dan seterusnya. Kemudian jangan lupa untuk path-nya dalam menyimpan file ini silakan ditentukan ya. Silakan kalian membuat folder di directory D atau di disk D-nya, kemudian diberi nama Comdat begitu ya. Kemudian masuk ke kelas, ini kelas IF4 ya. IF4, kemudian di sini buat lagi folder pertemuan 1 ya. Sehingga nanti ada folder pertemuan 2 dan seterusnya ya. Kita buat pertemuan 1 foldernya, kita buka. Nah, select folder berarti akan kita simpan di folder pertemuan 1 ya. Oke, kalau sudah seperti ini dipastikan path-nya, kemudian next ya. Ini untuk membuat garis pembatas saja. Ini bolehlah kita create ke ukurannya landscape A4 ya. Ini untuk membuat garis pembatas saja, karena kalau tidak dibuat garis pembatas itu nanti lembar kerjanya itu sangat lebar sekali gitu ya. Nah, agar kita membuat fokus ya dalam kerjaan kita, maka dibuat saja garis pembatasnya. Ukurannya di sini saya memilih A4 ya. Kalau sudah next, kemudian PCB ini tidak perlu kita create ya, silakan do not create a PCB layout. Kemudian next, ini juga masih default saja. Kemudian finish ya, terakhir klik finish. Maka dia akan masuk ke lembar kerja yang di sini sudah ada pembatasnya sesuai ukuran yang tadi kita tentukan ya. Oke, untuk beberapa menu ya, di sini ada banyak sekali menu yang nantinya akan kita coba sambil berjalannya praktikum kita ya. Nanti sambil praktikum selanjutnya kita akan mencoba beberapa tools di sini ya, baik di menu maupun tools di toolbarnya ini ya. Oke, kemudian di sini yang penting di sini ada play ya, play nanti untuk menjalankan rangkaian kita yang sudah kita tambahkan codingnya, hasil compiler dari CVAVR. Kemudian ada di sini pause ya, kemudian di sini ada stop gitu ya. Jadi kalau sudah di play jangan lupa kemudian di stop, baru nanti bisa diupdate rangkaian kita ya. Tapi kalau kondisinya masih play, rangkaiannya belum bisa ditambahkan atau dikurangi ya. Kemudian ada zoom in dan zoom out ya, kalau seandainya perangkatnya ingin kita lihat lebih detail bisa di zoom in ya. Oke, kemudian di sini juga ada monitor ya, seandainya nanti pindah tampilannya silakan dikunci dari sini ya. Dipilih senyamannya seperti apa, kemudian diklik dikunci seperti ini ya. Oke, kemudian di sini ada selection mode, ini adalah mode dari kursor ya. Kemudian untuk bawahnya di sini ada komponen mode, ini mode komponen yang nanti akan menampilkan list komponen yang sudah kita buat ya. P ini maksudnya pick ya, pick ini nanti mengambil perangkat yang akan kita konfigurasi. Kemudian L ini adalah library, ini default tidak perlu dibuka ya, seperti ini sudah default dari aplikasinya, sehingga nanti kita akan banyak bermain di pick-nya ini karena mengambil daripada perangkatnya ya.
Kemudian yang penting juga ada terminal mode ya. Terminal mode ini penting karena di sini ada ground yang nanti akan kita pasang ya. Oke, pengenalan sepintas itu dulu. Nanti untuk yang lainnya akan kita kenalkan lagi, akan kita gunakan di pertemuan berikutnya ya. Oke, untuk yang awal silahkan kalau sudah posisi seperti ini berarti sudah ready lembar kerja kita, sehingga langkah berikutnya kita tambahkan, kita panggil perangkatnya, yaitu dengan masuk ke komponen mode ya. Silakan diklik komponen mode-nya, kemudian klik P. Kemudian karena di sini banyak sekali kategorinya ya, silakan kita menggunakan fitur keyword saja. Microcontroller yang kita pakai adalah Atmega 32, maka tinggal diketikkan Atmega 32. Oke, itu dia perangkatnya. Sudah muncul ya. Silahkan diklik 2 kali, gitu ya. Maka dia akan tambah di sebelah kiri, dicek ya. Di device list-nya dia sudah tambah, berarti dia sudah berhasil kita tambahkan di device list-nya. Kemudian silahkan kita tambahkan juga perangkat yang lainnya. Tadi kita butuh LED ya. Ketikkan saja LED, kemudian di scroll ke bawah karena banyak resultnya, hasilnya. Di sini ada LED juga berbagai warna ya. Silakan warnanya dipilih, terserah kesukaan kalian. Saya memilih untuk yellow ya. Oke, kalau sudah silakan klik 2 kali di LED-nya, maka dipastikan dulu di list device-nya sudah muncul, gitu ya. Kalau sudah kita cukup 2 perangkat ini, maka untuk meng-close-nya klik OK, gitu ya. Kemudian Atmega 32-nya diklik dulu, kemudian pindah ke lembar kerja kita klik, kita tambahkan. Nah, gitu ya. Mudah ya caranya. Kemudian untuk barangkali lebih kita lihat lebih detail, kita bisa zoom in seperti ini. Nah, itu ya. Oke, kita perkenalan dulu tentang Atmega 32, yang mana tadi saya sudah menyampaikan bahwa Atmega 32 itu terdiri dari 4 port. Ya. Bisa disebutkan mana port A, port B, port C, dan port D-nya. Port A dulu deh, mana port A? Ada yang mau merespon kira-kira? Yang mau menjawab port A itu yang mana sih? Samping kiri, Pak. Oke, yang kiri ya. Yang kiri yang ini ya. Ada PA, Pak, ya. Oke, betul ya. Jadi PA di sini adalah maksudnya port A ya. Yang mana port A itu terdiri dari 8 pin ya. Pinnya dimulai dari port A, pin 0, pin 1 dan sampai pin 7. Begitu juga port B, ini berarti di bawahnya ya, PB ini port B yang juga ada 8 pin. Kemudian PC ini berarti port C, ada 8 pin juga. PD ini berarti port D, ada 8 pin juga ya. Kemudian RF dan FCC ini adalah untuk mengkonfigurasi kelistrikan. Ini kalau seandainya perangkat aslinya ini dihubungkan ke listriknya gitu ya. Tapi kalau simulasi itu tidak perlu, juga dia masih bisa jalan nanti ya. Oke, kemudian di sini juga ada kristal 1 dan kristal 2. Ini nanti untuk mengkonfigurasi clock eksternal ya. Jadi clock bawaannya ini sudah ada settingannya, nanti pilihannya. Tapi kalau seandainya ingin clocknya lebih tinggi, itu memasang clock eksternal ya, dipasang di 2 pin ini. Kemudian yang terakhir ini reset ya, untuk mereset konfigurasi. Itu untuk pengenalan pin-pin dari Atmega 32. Oke. Selanjutnya mari kita coba konfigurasi dasar. Kita mengkonfigurasi LED. Kita tambahkan, saya menambahkan di sebelah kanan. Kemudian untuk menghubungkan kabelnya silahkan ya, tanda pensil ini dihubungkan ke pinnya, kemudian ditarik ya, langsung saja dia
langsung menyesuaikan gitu ya. Oke, seperti ini ya untuk menghubungkan kabelnya. Kemudian tadi kita butuh ground ya. Kalau kita nanti memberikan sinyal listrik positif ke LED, maka dia juga butuh listrik negatif gitu ya. Berarti berasal dari ground. Silakan masuk di sini ke terminal mode-nya. Terminal mode di sini ada ground ya. Silakan diklik dulu ground-nya, kemudian kita tambahkan di sini. Oh ya, jangan lupa untuk selalu Ctrl S ya. Artinya lembar kerja kita simpan, karena nanti kalau seandainya terjadi first close, ini kerjaan kita tidak hilang gitu ya. Oke, cara masang ground itu bukan langsung ditempelkan ya. Bukan langsung ditempelkan seperti ini, tetapi diberi jarak karena nanti harus kita hubungkan kabel ya untuk ke groundnya. Kalau seandainya groundnya langsung kita hubungkan ke LED, itu nanti tidak akan berfungsi ya. Jadi harus melalui kabel ya. Jadi diberi jarak kemudian baru dihubungkan dengan kabelnya. Oke, kalau sudah jangan lupa simpan. Kemudian kita bisa pindah. Kalau seperti ini dia nanti akan nambah terus ya. Device yang terakhir kita klik itu dia akan nambah terus. Nah, biar tidak terjadi seperti ini, kalau seandainya terlanjur ke klik ya, ke klik kiri, dia akan muncul device yang terakhir kita pick ya. Nah, ini klik kanan di mouse-nya, klik kanan dia akan hilang. Nah, biar tidak terjadi seperti itu, maka kita harus pindah ke mode kursor atau selection mode ya. Pindah ke sini sehingga ketika nanti kita terjadi klik di mouse-nya itu tidak menambah device. Paham ya secara dasar penggunaan dari Proteus ini. Kalau sudah selesai kita rangkai, selanjutnya apa? Ya tentunya kita siapkan codingnya gitu ya. Berarti berikutnya kita pindah ke CVAVR-nya, silakan kita buka CVAVR-nya untuk kita coding, kemudian nanti codingnya kita compile dan selanjutnya kita pasang di Proteusnya gitu ya. Oke, silakan ditunggu untuk CVAVR-nya loading terlebih dahulu. Oke, kalau sudah maka dia akan terbuka seperti ini ya, kosong, masih kosong. Kemudian silahkan mulai dengan menu file, new, kemudian project, yes, ya. Nah di sini ada tipenya ya, karena kita menggunakan Atmega 32, berarti pilih yang atas ya, Atmega, keluarganya Atmega ya, pilih yang atas. Oke. Kita tunggu. Ya, nah tampilan di sini yang perlu menjadi perhatian adalah cek chipnya ya, dicek chipnya, dipastikan Atmega 32 ya. Di sini banyak microcontrollernya, silakan dipastikan chip 32 disesuaikan dengan rangkaian di Proteus kita ya. Tadi menggunakan Atmega 32, maka chipnya di sini pastikan Atmega 32. Kemudian clocknya biarkan default. Yang terpenting adalah kita ingat saja defaultnya di sini adalah clock 8 ya. Clock 8 MHz, maka nanti settingan di Proteusnya tinggal kita sesuaikan saja dengan default di CVAVR-nya, yaitu clocknya 8 MHz gitu ya. Oke, kalau sudah silakan langsung kita generate, bisa melalui icon yang ini ya. Icon yang ini adalah generate program, save and exit, atau bisa juga melalui menu program. Menu program itu di list yang kedua juga sama, ada generate, save and exit, silakan diklik. Kemudian foldernya silakan masuk ke folder kalian tadi ya. Ini IF4, kemudian masuk ke pertemuan pertama ya. Jadi pertemuan pertama folder yang kita buat ini adalah isinya Proteus dan CVAVR ya. Kalau sudah silakan diberi nama, saya memberi nama pertemuan 1. Silakan di Ctrl A dan Ctrl C ya.
artinya di copy. Kenapa di copy? Ingat ya, kita akan menyimpan 3 file sekaligus. Yang pertama adalah kita menyimpan dari .c-nya dulu. .c ini berarti coding kita, bahasa C kita ya. Oke, kita save. Kemudian kita diminta untuk menyimpan yang kedua adalah project filenya. Kita beri nama sama, pertemuan 1, Ctrl V gitu ya. Kemudian kita save juga. Yang ketiga, kita juga diminta untuk menyimpan dari code wizard CVAVR-nya ya. Silakan diberi nama yang sama, kemudian save, baru nanti dia akan terbuka editor coding kita ya. Oke, kalau sudah maka tampilannya dipastikan seperti ini semua ya. Ya, di sini banyak sekali coding. Kira-kira ada yang sudah pusing? Nah, jangan khawatir ya. Nanti coding yang banyak ini akan kita hapus saja biar lebih menyenangkan dan tidak membuat pusing gitu ya. Oke, kalau begitu mari kita hapus codingnya, tapi tidak semua ya. Semua kita hapus. Ingat, bahasa C itu yang wajib ada adalah fungsi mainnya. Maka fungsi main ini kita biarkan ya, sehingga fungsi main ke atas, silakan diklik, didrag, ditahan ya. Kemudian ditarik ke atas, ini kita hapus. Ya, kemudian fungsi main ke bawah ini juga kita hapus ya, biar tidak membuat pusing, tenang saja ya. Yang pusing jangan minder dulu gitu ya. Silakan hapus saja, ikuti cara penghapusan saya ya. Ditarik ke bawah, kemudian sampai ketemu while tadi. Ya, di sini ada while ya. Oke, bloknya sampai di sini, silakan dihapus sehingga codingnya tinggal sederhana seperti ini. Nah, paham ya? Oke, di sini ada please your code here, artinya kita diminta coding di sini. Nah, disinilah codingan kita yang nanti akan di looping tidak henti karena kondisinya 1. Nah, itu ya. Oke, ini adalah coding dasarnya. Di sini sudah ada fungsi main, di sini sudah ada while ya, yang untuk nanti menjalankan perangkat yang kita pasang tadi, yaitu LED. Yang pertama adalah yang penting kita tambahkan adalah library-nya. Karena kita menggunakan Atmega 32, maka kita tambahkan library-nya yaitu include. Silakan diketikkan di sini, diawali dengan tanda pagar terlebih dahulu, include, kemudian nama library-nya yaitu mega32.h. Nah, jangan lupa gitu ya. Oke, begini cara menambahkan library dari Atmega 32 ya. Cukup diketikkan mega32.h. Nah, biasanya kebanyakan dari kalian itu salah memanggil library-nya ya. Ada yang menulis include kemudian Atmega 32 gitu ya. Nah, itu nanti tidak akan ketemu library-nya. Oke, kalau sudah kita tambahkan library-nya itu, kemudian ingat tadi yang selanjutnya adalah kita men-setting DDR-nya ya. Data Direction Register-nya, yaitu kita harus menentukan apakah suatu pin itu kita setting sebagai input atau output ya. Nah, kemudian pin yang mana? Ingat, pin yang tadi kita pasang perangkat LED ya. Kalau seandainya beda pin ya, yang dipasang pin X, kemudian kita konfigurasi pin Y ya tidak ketemu nanti gitu ya. Maka kita sesuaikan pinnya, yaitu tadi kita pasang di pin port C, port C pin ke 0 ya, pin indeks ke 0. Maka cara men-settingnya adalah DDR gitu ya, kemudian C ya. Ini artinya DDR port C, pinnya adalah indeks ke 0 karena tadi kita hubungkan ke pin 0. Kemudian kita beri 1 ya, jangan lupa titik koma. Yang ini artinya apa? Set sebagai output gitu ya. Nah, kenapa output? Karena LED itu termasuk perangkat yang kita aliri sinyal dari microcontroller atau Atmega-nya ke LED-nya, berarti output ya, keluar.
Nah, contoh perangkat yang input nanti button. Button itu adalah memberi sinyal dari buttonnya ke Atmega 32. Nah, itu nanti pinnya harus kita setting input gitu ya. Nah, paham ya konsepnya? Oke, kalau sudah kita setting sebagai output, kemudian kita beri sinyalnya ya, sinyal ke port C indeks 0 tersebut dengan cara port C, codingnya ya, port C, kemudian titik 0, ini pin ke 0, kita beri sinyal 1, jangan lupa titik koma ya. Ini artinya memberi sinyal ya, memberi sinyal tepatnya ya, memberi sinyal positif ke LED-nya gitu ya. Oke, kalau sudah seperti ini, maka silakan jangan lupa klik simpan ya, klik simpan, Ctrl S begitu, kemudian kita bisa masuk ke menu project, kemudian di sini ada compile dan build. Bedanya apa ya? Bedanya kalau compile itu hanya sebatas mengecek apakah coding kita ada error atau tidak, tetapi tidak menghasilkan file hex-nya. Ingat ya, kalau compile itu tidak menghasilkan file hex yang kita butuhkan di Proteus. Contoh ya, kita klik dulu compile. Kemudian di sini sudah tercompile, sudah terbaca bahwa tidak ada error dan tidak ada warning. Tetapi dia tidak mengenerate dari file hex-nya. Coba ya, kita oke terlebih dahulu, pindah ke Proteus. Kemudian di Proteus ini kita tambahkan suatu file dari CVAVR. Caranya di body Atmega 32-nya klik 2 kali. Kemudian di sini ada program file ya, icon foldernya diklik saja. Masuk ke menu debug gitu ya. X. Nah, dia kosong. Nanti seharusnya file hex-nya ada di sini gitu ya. Kenapa kosong? Karena di CVAVR-nya tadi hanya kita compile, yaitu tidak menghasilkan file hex. Maka biar menghasilkan file hex-nya, caranya kita build ya, pilih yang build all di sini ya. Oke, silakan di build all, kemudian di sini pastikan no error dan no warning ya. Meskipun kalau warningnya itu ada, dia masih bisa jalan gitu ya. Sehingga kuncinya adalah no error. Kalau no warning itu lebih baik, kalau ada warning pun dia masih bisa jalan ya. Kalau sudah oke, kemudian kita kembali ke Proteusnya. Kemudian klik di Atmega 32-nya, di bodinya, kemudian di program file, di ikonnya ini diklik dan masuk ke debug X. Kemudian di sini ada ya, pertemuan 1.hex. Nah, inilah hasil dari compiling di CVAVR tadi ya, kode yang di CVAVR sudah dikompil menjadi file.hex ya. Ingat ya, untuk menghasilkan .hex ini kita build all ya. Oke, kalau sudah dipilih file hex-nya, kemudian open. Kemudian yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah clock-nya ini ya. Clock fuse ini clock yang kita sesuaikan dengan CVAVR tadi, yang mana di CVAVR tadi adalah 8 MHz gitu ya. Silakan dipilih, disesuaikan ya. Tadi defaultnya 1 MHz, di sini disesuaikan dengan settingan default di CVAVR yaitu 8 MHz. Kalau sudah, silakan langsung klik OK. Nah, kalau sudah klik OK, sekarang selanjutnya kita coba, kita jalankan dengan cara klik play di atas ini ya. Nah, kalau seandainya hasilnya sudah hidup LED-nya, maka berarti coding kita berhasil dan konfigurasi rangkaian kita juga berhasil ya. Oke, untuk stop silakan diklik yang ini, icon stop ya. Nah, baru kita bisa menambahkan perangkatnya lagi. Tapi kalau kondisinya masih play, ini masih belum bisa ditambah-tambahkan ya. Nah, ini kalau kalian mau menambahkan kabel gitu, dia tidak bisa karena kondisinya masih play. Silakan di stop terlebih dahulu. Oke, gitu ya. Demikian dulu untuk pengenalan software, karena materi kita masih pengenalan software dasar. Nanti untuk pertemuan minggu depan akan kita perdalam LED yang lebih banyak dan bervariatif. Kemudian juga kita konfigurasinya dengan berbagai
bilangan ya, tidak hanya desimal. Tadi masih kita gunakan desimal ya. Oke, nanti minggu depan kita perdalam lagi, lebih banyak LED dan lebih banyak varian bilangannya ya, tidak hanya desimal saja. Oke, sampai di sini saya kira ya, nanti selanjutnya silahkan dicoba.